Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat yang berlimpah hingga detik ini. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang di hari akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renti Nurbayati, nomor ID Duta 2022 010739 dari SMA Negeri 1 Karangnunggal. Marhaban ya Ramadan. Tak terasa dalam beberapa hitungan hari lagi kita akan berada di masa bulan kemuliaan. Bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Inilah salah satu ibadah teragung, yaitu puasa Ramadan, yang wajib kita kerjakan. Kita meyakini sepenuh hati bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Untuk itu, saya di sini akan membawakan kultum dengan tema Bulan Ramadan, bulan istimewanya umat muslim. Pertama-tama, perlu kita ulik mengenai keutamaan dan keistimewaan pada bulan Ramadan. Pertama, pada bulan Ramadan terdapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada umatnya yang melaksanakan kebaikan. Kedua, pada bulan Ramadan merupakan bulan terkabulnya doa-doa. Mengapa? Hadis riwayat Tirmizi meriwayatkan, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpinnya adil, dan yang terakhir, doa orang yang dizalimi. Jadi bulan Ramadan merupakan momen terbaik untuk memperbanyak doa. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa puasa Ramadan merupakan rukun Islam di antara kewajiban yang Allah wajibkan. Dengan berbagai keistimewaannya, bulan untuk meningkatkan ketakwaan, bulan yang mustajab untuk berdoa, dilipat gandakannya pahala serta penghapus dosa. Kewajiban berpuasa ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di bulan suci ini pula kitab suci umat Islam, Al-Quran, diturunkan kepada Rasulullah yang kita kenal sebagai malam nuzulul Quran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia, serta penjelas dari petunjuk tersebut, serta sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Untuk itu, sebagai umat muslim yang beriman, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan segala amaliyah dengan penuh keimanan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan pada bulan Ramadan serta memaksimalkan ibadah, tentunya harus diikuti dengan fisik yang kuat. Kesehatan merupakan nikmat yang tidak dapat dinilai dengan harta maupun benda. Untuk menjaga kesehatan, perlu diberikan kesempatan untuk beristirahat. Hendaklah kita menjaga kesehatan tubuh agar dapat berpuasa semaksimal mungkin dalam bulan Ramadan dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. Saat makan sahur, sebaiknya memilih menu makanan yang mengandung protein tinggi berserat seperti buah dan sayuran. Dan sebaiknya juga menghindari makanan yang terlalu manis karena memicu pengeluaran insulin yang mengakibatkan tubuh lemah. Selain itu, hendaknya juga kita minum air yang cukup dan berusaha mengatur kebutuhan tubuh terhadap air terpenuhi. Kemudian saat berbuka, secara medis kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis, karena lebih cepat memberikan energi dan stamina dalam waktu yang lebih dekat. Kemudian berbuka dengan cara bertahap, dalam maksud tidak langsung makan dengan makanan yang besar dan jumlahnya banyak. Tujuannya agar pencernaan tidak bekerja terlalu berat. Nah, perlu diketahui, puasa yang mengisyaratkan untuk tidak makan, tidak minum, atau melakukan hal lain dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari ini, ditinjau dari sudut pandang kesehatan, ternyata banyak manfaat yang akan diperoleh ketika seseorang berpuasa. Makanan yang masuk ke dalam tubuh memerlukan proses pencernaan selama 8 jam. Jika makan sahur dilakukan pada pukul 4, maka proses pencernaan selesai pada pukul 12 siang. Dari pukul 12 siang sampai berbuka, alat pencernaan mengalami istirahat total.
Para ahli menemukan bahwa membatasi makanan di siang hari dapat mencegah berbagai masalah kesehatan. Puasa yang membantu sistem pencernaan untuk beristirahat dapat memulihkan kembali fungsi kerja organ. Selain itu, fungsi kerja hormon juga dapat terbantu, karena ketika kita berpuasa, kita menahan amarah dan cenderung akan bersabar. Hal ini akan membuat fungsi hormon membaik dan kembali stabil. Melaksanakan ibadah puasa juga secara tidak langsung dapat memblokir masuknya makanan yang mengandung virus dan bakteri. Puasa juga dapat membantu regenerasi sel dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Abi Nuaim dari sabda Rasulullah, "Berpuasalah kalian, niscaya akan sehat." Hadis tersebut secara implisit menjelaskan rahasia, yakni menyelamatkan anggota tubuh dari berbagai penyakit dan menenteramkan pikiran. Artinya, tidak hanya jasmani, puasa pun menyehatkan rohani sebagai pendukung ketenangan jiwa dan pikiran. Dalam Al-Quran pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Baqarah 184, "Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Alasan berpuasa bukan hanya menahan nafsu semata, namun lebih daripada itu, yaitu mempersiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segudang kebaikan serta manfaatnya termasuk bagi kesehatan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.